Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Putri Syafika dari kelas 11 IP1 akan mempresentasikan bab 7 fikih yaitu hukum waris. Ketentuan hukum waris dalam Islam. Manusia adalah makhluk hidup dan setiap makhluk hidup itu akan meninggal dunia, maka waris adalah sebuah kepastian hukum kepemilikan yang akan dilalui oleh setiap muslim. Pengertian dan dasar hukum waris. Waris adalah kata lain dari farangid. Dilihat dari segi bahasa, farangid merupakan bentuk jamak dari kata faridah. Oleh para ulama Faradiyun, faridah memiliki makna yang sama dengan mafrudah, yakni bagian yang telah ditentukan kadar kepastiannya. Dengan demikian, saham-saham yang telah ditentukan kadar kepastiannya dapat mengalahkan saham-saham yang belum ada kepastian kadarnya. Hukum waris dalam Al-Quran yang pertama yaitu penghapusan ketentuan bahwa hanyalah orang laki-laki dan dewasa yang mendapatkan warisan pada surah An-Nisa ayat ke-7 dan 127. Yang kedua yaitu penghapusan ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor sebagai sebab mewarisi pada surah Al-Ahzab ayat 6. Dan yang terakhir penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar pewaris pada surah Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 40. Dan hadis yaitu dengan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah bagian-bagian kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih utama atau dekat dengan kekerabatannya." Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas 6235 dan Muslim 3008. Asas-asas waris yaitu pertama ada asas ijbari, lalu asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian. Rukun dan syarat waris. Rukunnya yaitu ada pewaris, ahli waris, dan juga harta warisan. Syaratnya yaitu matinya pewaris, hidupnya ahli waris, dan tidak ada penghalang kewarisan. Sebab penghalang waris. Yang pertama ada beberapa hal yang menjadi penghalangnya yaitu berlainan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Yang kedua yaitu ada hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan yaitu biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang pewaris, pelaksanaan wasiat, dan juga ahli waris. Yang kelima yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris. Yang pertama, sebab ahli waris mendapatkan warisan, yaitu ahlul nasabiyah, hubungan perkawinan, dan hubungan wa'al. Pembagian warisan. Yang pertama, ahli waris jika mempunyai ahli waris laki-laki terdapat 15 macam, yaitu anak laki-laki, cucu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Lalu ahli waris perempuan terdapat 10 macam, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Lalu jika ahli waris terdapat laki-laki dan perempuan yang berhak, yaitu adalah ibu, ayah, anak laki-laki, perempuan, dan suami atau istri. Jika ahli waris mempunyai laki-laki saja, maka yang berhak adalah ayah, anak laki-laki atau suami. Dan yang terakhir jika perempuan saja, yang berhak adalah anak perempuan, ibu, istri, dan saudara perempuan, sekandung dan sebapak. Lalu golongan ahli waris. Yang pertama ada zawil furud, kedua ada zawil arham, dan yang ketiga ada ahlul asabah.
Lalu yang terakhir ada hijab, memiliki dua macam, yaitu hijab bil washfi dan hijab bisyakhi, yang memiliki dua macam juga, yaitu hijab hirman dan juga hijab nuksan. Masalah aul dan rod. Aul yaitu adalah berkurangnya harta warisan pada orang yang telah ditentukan, dan rod adalah bertambahnya atau menambahkan sisa dari harta warisan kepada orang yang berhak. Hikmah warisannya itu terjalinnya silaturahmi, keluarga laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari perempuan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan melaksanakan keadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.